jadi yang pada masa Hindu. Candi itu kalau Bapak dan Ibu Bersani itu kalau bukan orang besar yang membuat nggak mungkin jadi. Itu butuh ahli arsitektur, butuh ahli teknik sipil, butuh seniman mengukir, menulis dan sebagainya. Keseimbangan bangunan itu penting, tahan gempa dan sebagainya. Jadi menurut saya kehadiran candi-candi itu sangat penting pada masa itu. Dan ada sekitar 9 candi. Misalnya kalau saya salah, karena catatan saya ada 9 candi di sini. Dan tokoh-tokoh yang hadir pada abad ke-10 itu sudah terstruktur, ya. Jadi bukan masalah yang liar, tapi sudah ada sistem kekuasaan terstruktur. Ini sebuah peradaban yang penting, di mana pada abad ke-10 satu wilayah yang namanya Parakan terbentuk sebuah yang disebut dengan struktur sosial yang sangat ketat. Jogja belum jadi apa-apa itu berapa? Jogja belum ada apa-apa, masih alas. Namanya alas Mentau. Belum jadi apa-apa, belum rajanya aja belum ada. Bisa perang terus Pajang, Demak itu abad-abad agak jauh setelah Majapahit. Tapi abad 10 itu kita punya Borobudur. Kenapa Borobudur dibangun di situ? Ini menunjukkan di sini wilayah ini, saya tidak bicara Parakan saja. Parakan secara Magelang itu merupakan pusat peradaban Jawa, pusatnya kekuasaan Syailendra. Ya, ini mohon maaf bukan Hindunya, tetapi bagaimana peradaban itu muncul di tengah-tengah Jawa yang waktu itu adalah merupakan wilayah rebutan. Rebutan abunan dari India, dari Arab, dari Cina dan sebagainya. Itu peradaban ganda juga dari Eropa, rebutan dengan Jawa. Tapi itu didasarkan pada munculnya peradaban, walaupun itu telah dibangun oleh masyarakat Hindu. Jadi kalau nanti saya sampaikan beberapa buku, nanti kalau memang penting, ini catatan Verbeek dan Kasparis ini penting. Kasparis seorang arkeolog, ya, jadi dia mencatat beberapa artefak di wilayah Parakan yang kemudian menjadikan dia menjemurkan bahwa Parakan merupakan wilayah yang sangat penting di dalam tradisi dan peradaban Jawa. Kemudian pada abad 10 juga ditemukan inskripsi rukam dan sebagainya. Jadi banyak catatan Bapak dan Ibu, namanya inskripsi itu adalah catatan di dalam batu, di batu. Itu kalau yang tidak punya seni dan tidak punya kecanggihan mengukir itu nggak bisa nulis itu. Itu abad ke-10. Ini sangat penting, ya. Dan ini yang tadi saya katakan, struktur kekuasaan di wilayah ini seperti kerajaan sudah kuat. Ya namanya Rakai. Rakai itu nanti pada masa Hindu itu merupakan priainya, ya. Priai itu Rakai, bangsawan. Ini menjadi menarik catatan Wisman dan Kasparis ini, dan itu menjadi satu kawasan yang tidak terkait dengan kekuasaan manapun, kecuali wilayah-wilayah yang memiliki hubungan seperti di kawasan Lor misalnya. Ada proses histori keputusan, nanti mohon maaf kalau nanti saya salah saya nulis inskripsi ini, mohon diingatkan karena saya bukan arkeolog, saya sejarawan. Dan ini menjadi penting. Parakan menjadi sentral kosmopolitanisme kekuasaan Jawa dan sekaligus sebagai titik sentrum kegiatan ekonomi di Jawa. Ini kalau saya membaca catatan itu akan kemudian kelihatan sekali bagaimana sebenarnya Parakan ini muncul, ya, yang menjadi satu wilayah yang melampaui wilayah-wilayah lain. Semarang belum ada, apalagi Batavia, Jakarta belum. Ini Parakan sudah mendahului. Oleh karena itu, kalau banyak tulisan yang menyangkut masalah mata Parakan sebagai bagian dari masyarakat Islam, maka para peneliti, ya, ini kami hanya ingin memberikan informasi, para peneliti itu seringkali melihat Parakan bagian dari masyarakat Islam. Tapi kalau kita lihat dalam inskripsi pada abad ke-9 misalnya,
itu tidak ada hanya satu inskripsi yang menceritakan itu inskripsi kayu Ungan, itu hanya menceritakan bagian dari mataram Islam, tapi hampir semua menceritakan bahwa Parakan ini adalah daerah otonom, daerah yang tidak memiliki atau tidak di bawah kekuasaan manapun. Ini kan luar biasa. Kalau kemarin Lasem itu sama-sama kota pusaka kalau nggak salah, Aziz mana? Itu kan di bawah kekuasaan Majapahit, menjadi vasalnya Majapahit. Parakan enggak, vasalnya itu adalah bagian negara bagian. Kalau sekarang mungkin kabupaten atau kecamatannya itu. Tapi Parakan saya lihat tidak, dia justru menjalin hubungan ekonomi dan politik sekitar wilayahnya saja. Tadi saya mau matur hanya tentang Boyolali dan Parakan, itu menjadi sirkulasi politik dan ekonomi untuk otonomi Parakan. Pertanyaannya adalah, mengapa Parakan bisa seperti ini? Maka kemudian kalau ada cerita mungkin catatan sejarah katakan bahwa setelah huru-hara geger pecinan 1740 itu banyak korban-korban Cina yang lari ke daerah timur, termasuk di Parakan. Jangan-jangan karena Parakan bukan karena nyamannya, tapi punya potensi ekonomi karena menjadi bagian penting sebagai titik sentral aktivitas ekonomi. Bapak dan Ibu tahu, Cina itu bergerak kalau tidak ada pusat kegiatan ekonomi, nggak akan bergerak ke sana. Dalam sejarah, catatan namanya Tionghoa itu bergerak kalau di situ ada aktivitas ekonomi. Ini argumentasi yang saya bangun. Mengapa Cina itu datang ke Parakan? Pasti ada aktivitas ekonomi. Tapi saya matur, ya, Secang, Parakan dan Delengen itu adalah pusat produksi beras tertinggi di Jawa. Sampai pada masa Mataram pernah dilarang karena saya akan dengan Jogja. Dan Jogja berberas dari Jogja nggak boleh dulu namanya diekspor, nggak boleh diekspor ke Magelang. Jogja itu ada yang medit gitu untuk dirinya sendiri. Mas Jadul dan nanti memverifikasi. Jadi Jogja itu tidak raja untuk diri sendiri. Itu pernah melarang ekspor beras itu ke wilayah utara, termasuk Magelang sampai Semarang. Tetapi Parakan tidak pernah kekurangan beras. Dan sejarah kemiskinan dan sejarah kelaparan di Jawa, Parakan, Secang dan Boyolali tidak pernah mengalami namanya general famine. Famine itu kelaparan. Jadi tidak pernah terjadi. Ini artinya punya kekuatan tersendiri di dalam wilayah yang namanya Parakan. Di bawah kekuasaan Hindu, Parakan makmur. Gak tahu nanti setelah Islam kayak apa. Raja Islam itu kan foya-foyanya di keraton. Gak tahu masyarakat sini setelah Islam kayak apa. Menurut saya Islam, tapi saya membaca sejarah itu kok sisukih kok saya penguasa kan gitu. Nah ini Parakan menjadi penting ketika Hindu itu begitu hebatnya Parakan menjadi pusat aktivitas ekonomi pada masa itu. Nah ini tadi saya mohon ada 7 atau 9 candi, nanti mohon direfleksi. Ini saya mengikuti catatan dari Dishut, ini disertasi di Leiden. Saya baca disertasinya, saya ikut review disertasinya di Leiden tahun 2009. Itu mencatat ada 7 atau 9 candi. Ini artinya memang ini bagian penting bagaimana sebenarnya peradaban dibangun. Ini yang kami tadi matur untuk di daerah-daerah di wilayah utara itu. Kemudian kalau kita lihat catatan dari Deshru tadi, dia mengatakan bahwa Parakan dihubungkan dengan adanya Kali Progo, Sungai Progo, dan Sungai Progo ini melingkar dengan Muntilan, kemudian bagian utara di Ambarawa. Jadi sebenarnya Parakan ini merupakan wilayah yang bukan wilayah yang transit dari berbagai macam aktivitas ekonomi, tapi kalau saya mengatakan sebagai wilayah kosmopolis, sebagai pusat sirkulasi ekonomi dunia. Kenapa dunia? Tadi saya matur pada abad ke-5-6 itu sudah ditemukan perdagangan dengan mata uang yang jelas, ada emas, ada perak, ada besi, dan ada sekarang itu. Jadi ini
menjadi sangat penting kalau catatan saya seperti itu. Saya tidak cerita urut kronologis karena ini hanya catatan kecil yang saya buat beberapa hari sebelum saya kesini.